Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia mulia yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, beliau juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yang merasakan lapar, haus, lelah, dan mengantuk. Sebuah riwayat menceritakan kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi keluar rumah karena merasa lapar. Riwayat ini diceritakan dalam buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Fuad Abdurrahman. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya menuju masjid. Di tengah jalan, Umar radhiyallahu anhu melihatnya dan bertanya, "Hai Abu Bakar, mengapa kau keluar rumah di saat seperti ini?" "Aku keluar rumah karena merasa sangat lapar," ujar Abu Bakar. Tak disangka ternyata Umar radhiyallahu anhu juga keluar rumah karena merasakan hal yang sama. "Demi Allah, aku juga merasa lapar," timpal Umar radhiyallahu anhu. Lalu tidak lama berselang muncul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghampiri mereka dan bertanya pada dua sahabatnya itu, "Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah di saat seperti ini?" "Demi Allah, kami berdua keluar rumah karena merasa sangat lapar," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga keluar rumah ternyata adalah karena merasa lapar. "Demi Dia yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku pun merasa lapar seperti kalian. Ayo ikutlah bersamaku," ajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar kemudian berjalan menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah satu sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu karena biasanya ia mengantarkan makanan untuk beliau setiap hari. Dari kejauhan, Ummu Ayyub alaihi salam melihat kedatangan mereka dan bergegas menyambutnya. "Marhaban, selamat datang, wahai Nabi Allah dan orang yang bersamanya," sapa Ummu Ayyub. Tak melihat sosok Abu Ayyub radhiyallahu anhu di rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Di manakah Abu Ayyub?" Ketika itu Abu Ayyub radhiyallahu anhu sedang bekerja di kebun kurmanya. Tak jauh dari rumahnya, mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub radhiyallahu anhu langsung buru-buru meninggalkan pekerjaannya dan menghampiri beliau. "Marhaban wahai Rasulullah dan orang yang bersamanya. Ya Rasulullah, engkau datang bukan pada waktu yang biasanya," kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu. "Engkau benar," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bertanya lagi, Abu Ayyub radhiyallahu anhu bergegas pergi menuju kebun kurmanya, lalu memotong setangkai kurma. Pada tangkai kurma itu ada kurma yang sudah matang dan pula yang masih muda. Lalu ia cepat-cepat menghidangkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mestinya kau tidak perlu memotong setangkai seperti ini. Cukup kau ambil beberapa butir kurma yang telah matang untuk kami," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, aku lebih suka engkau makan kurma yang sudah matang dan yang masih muda. Aku juga akan menyembelih seekor kambing untukmu," kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu. "Jika kau ingin menyembelih kambing, janganlah yang banyak air susunya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Abu Ayyub radhiyallahu anhu menyembelih seekor kambing dan menyerahkan dagingnya kepada sang istri, Ummu Ayyub. Masaklah daging ini dan buatlah roti diolesi mentega, lalu hidangkanlah kepada kami. Sebagian daging kambing itu direbus dan sebagian lainnya dibakar. Setelah matang, Ummu Ayyub segera menghidangkan masakannya ke hadapan Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu. Sebelum makan, Rasulullah SAW mengambil sepotong daging dan menaruhnya di atas roti dan berkata, "Hai Abu Ayyub, kirimkan daging ini kepada Fatimah. Ia belum makan selama beberapa hari." Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya makan hingga kenyang. Usai makan, beliau berkata, "Roti, daging kambing dan kurma." Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Demi dia dan jiwaku berada dalam genggamannya. Sungguh, ini adalah nikmat yang akan ditanya. Kanan seperti ini, ucapkanlah bismillah. Setelah makan, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan dan memberi kami nikmat. Itulah yang paling utama. Keesokan harinya, Rasulullah SAW memberi seorang budak perempuan yang masih kecil kepada Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Beliau berpesan agar budak itu diperlakukan dengan baik. Setelah berunding dengan istrinya, Abu Ayyub radhiyallahu anhu lantas memerdekakannya.